Karena dia berhasil bangkit setelah dia dikubur hidup-hidup selama hampir... Hey guys, it's Nessie and welcome back. How are you? Gimana kabarnya semua? Udah di penghujung tahun. Apa rencana kalian untuk tahun baru? Ada yang seru nggak? Coba komen di bawah dong. Aku juga butuh inspirasi nih. Mencari memori-memori yang patut dikenang. Ngomong-ngomong tentang memori, pas aku kecil, salah satu memori aku yang paling aku ingat itu going to the library. Atau datengin perpustakaan. Pokoknya nih guys, pas aku SD, kalau kalian nggak tahu aku di mana, pasti aku ada di perpustakaan sekolah. Saking aku sukanya baca buku. Nah, salah satu buku yang biasanya nih ada di perpustakaan, nggak tahu kalian sadar atau enggak, adalah Guinness World Record atau rekor dunia Guinness. Yang isinya adalah rekor-rekor dunia untuk hal-hal yang berbagai macam. Tahu kan kalian, kayaknya dulu ada acara TV-nya juga deh. At this time, you've got not one but three people watching you, two independent martial arts experts and of course, Chris Sheedy from Guinness World Records. Nah, tapi mungkin kalian nggak tahu guys bahwa ada rekor-rekor dunia yang sudah tidak boleh dilakukan lagi oleh Guinness World Record karena dianggap terlalu gila atau membahayakan. Berarti rekor-rekor yang saking gilanya sudah tidak boleh dilakukan oleh pencatat rekor tergila dunia. Apa aja? Langsung aja kita bahas. So without any further ado, let's get to the list. Oke, kita akan mulai video ini untuk mengerti dulu Guinness World Record itu, atau rekor dunia Guinness, ini sebenarnya apa sih Nessie? Jadi, ternyata ide untuk mencatat rekor-rekor tergila dunia itu muncul dari tahun 1950-an. Dicetuskan oleh seorang pria bernama Sir Hugh Beaver yang pada saat itu bekerja sebagai Managing Director dari brand bir terkenal Guinness. Jadi ceritanya, Sir Hugh pada saat itu guys, lagi mengikuti perlombaan berburu di sebuah desa di Irlandia. Nah, dia tinggal nih di sebuah cottage, abis itu dia berdebat sama yang punya cottage saat mereka membahas tentang burung tercepat di dunia. Sama kayak biasanya kalian debat sama teman-teman. Nggak tahu, cabai paling pedas itu adalah Carolina Reaper. Ih, bandingin coba sama cabai rawit pegunungan Brastagi. Yang mana yang lebih pedas? Nah, tapi sayangnya ketika Sir Hugh lagi berdebat nih tentang burung, mereka mencoba mencari referensi di buku manapun, ternyata tidak disebutkan apa burung buruan tercepat di Eropa. Nah, waktu pun berlalu, beberapa tahun kemudian di 1954, Sir Hugh tuh kepikiran lagi. Sebenarnya bakal berguna banget ya kalau misalkan ada satu buku nih yang membahas hal-hal tergila tapi secara spesifik. Mungkin waktu itu kita bisa mendapatkan jawaban. Apa kira-kira burung buruan tercepat di Eropa? Dan buku-buku fakta kayak gini bakal menyelesaikan banyak banget perdebatan-perdebatan di pub, bar tempat minum gitu. Dan sekalian nih, ini ide bagus untuk jadi alat promosi untuk bir Guinness. Akhirnya, brand Guinness itu bekerja sama dua orang researcher, peneliti Norris dan Ross McWhirter. Karena mereka berdua ini adalah peneliti dan juga punya lembaga pencarian fakta, mereka mulai nih guys, menyusun fakta-fakta yang akan dikompilasikan menjadi sebuah buku. Akhirnya pada 27 Agustus 1955, edisi pertama dari The Guinness Book of Records diterbitkan dan langsung disebar ke 1000 pub di Inggris sebagai media promosi. Tapi nggak disangka guys, ternyata buku ini menjadi hit dan sangat populer bahkan untuk kalangan orang-orang yang nggak minum Guinness. Karena isinya yaitu fakta-fakta menarik, kayak generasi. Paham? Mulai buku itu di-request di mana-mana, sampai edisi pertama aja laku 50.000 eksemplar. Dan akhirnya buku ini jadi terbitan tahunan. Dan sejak saat itu, snowballing aja, akhirnya Guinness World Record berkembang menjadi otoritas yang mencatat rekor-rekor dunia. Mulai dari yang luar biasa sampai yang paling unik, dan dari seluruh penjuru dunia, bahkan dari Indonesia. Kayak pergelaran angklung terbesar yang diikuti sama 15.000 orang di 2023, tarian poco-poco terbesar yang diikuti sama 6.500 peserta di 200 titik. Dan yang paling baru di 2025 juga ada Just No Limit memecahkan 2 rekor. Channel berbahasa Indonesia dengan subscribers terbanyak di YouTube dan channel gaming berbahasa Indonesia dengan subscribers terbanyak di YouTube. Hah? Kita jadi channel gaming dengan bahasa Indonesia terbanyak dengan subscribers di YouTube. Kita punya waktu buat main game. Sayangnya satu-satunya game yang aku mainkan adalah Sudoku. Channel Sudoku dengan subscribers terbanyak di Indonesia di YouTube.
Boleh nggak guys kita mencoba untuk memecahkan rekor dunia juga? Channel dengan subscribers tergalak yang selalu meneror video setiap Jumat di YouTube. Kayaknya menang. Kalian, tetap aja aku nggak menang. Nah, fun fact, di 2025 ini menjadi perayaan 70 tahun Guinness World Records dengan sudah ada lebih dari 67.000 records yang tercatat per September 2025. Tapi, ada guys, kayak tadi aku bilang, rekor-rekor yang sudah tidak boleh dilakukan atau diperebutkan title-nya akibat terlalu berbahaya. Rekor yang pertama adalah longest time without sleep. Waktu terlama tanpa tidur. Yang hobinya tidur, pastinya kalian tidak akan ada niatan untuk memecahkan rekor ini, tapi nggak apa-apa, karena memang juga sudah tidak boleh. Kenapa? Pemegang rekor ini yang terakhir, itu dari tahun 1986 guys. Seorang Robert McDonald berhasil tidak tidur selama 18 hari 21 jam 40 menit. Dia nggak berubah jadi monster kayak di Russian Sleep Experiment. Pria berusia 27 tahun asal California, Amerika Serikat ini berhasil memecahkan rekor ini sembari dia mengikuti maraton kursi goyang di sebuah restoran. Maksudnya apa? Sebelumnya, rekornya itu dipegang sama orang lain guys, namanya Maureen Weston, asal Inggris, yang berhasil tidak tidur selama 18 hari 17 jam. Jadi intinya si Robert McDonald ini guys, sambil mengikuti kompetisi lain, dia nggak sengaja memecahkan juga rekor sekalian dia nggak tidur gitu 18 hari. Udah nggak tidur sambil duduk di kursi goyang. Aneh banget sih. Tapi yang menjadi masalah kenapa sudah tidak boleh dilakukan adalah karena ini berbahaya banget. Walaupun bisa membuktikan bahwa manusia ternyata bisa hidup ya guys sampai 2 minggu tanpa tidur, nggak berubah jadi monster. Tapi tubuh manusia tidak bisa berfungsi secara normal kalau kekurangan tidur. Kekurangan tidur bisa menghambat fungsi otak, menyebabkan halusinasi, emosi yang tidak stabil, bahkan bisa menjadi penyebab kesehatan mental, bikin paranoid. Untuk Robert bisa memecahkan rekor ini juga katanya sangat sulit guys. Sebagai pemegang rekor, bahkan si Robert cerita bahwa dia pun susah banget menjaga dirinya tetap bangun. Makan aja nelen tuh katanya susah. Dia kehilangan banyak berat badan, juga kesulitan mengingat banyak hal. Menurut Robert, ini adalah hal yang sangat-sangat menyeramkan. Dia tidak merekomendasikan. Ternyata orang-orang yang pernah mencoba untuk memecahkan rekor ini juga sama. Mereka mengalami halusinasi parah, terutama ketika udah hampir mendekati waktu bagian akhirnya. Intinya nih guys, ini kategori yang sudah tidak bisa kalian coba karena Guinness World Records saja sudah tidak memonitor kategori waktu terlambat tanpa tidur sejak tahun 1997. Gila sih 18 hari tanpa tidur. Kayaknya waktu terlama aku tanpa tidur paling 2 hari. Itu aja pasti asam lambungku naik 1000%. Kok bisa ya 18 hari? Kalau kalian gimana guys? Sepanjang apa kalian pernah kuat tanpa tidur? Coba komen di bawah. 18 hari guys, kalau aku pasti jadi monster. Next ada longest time spent buried alive. Waktu terlama dikubur hidup-hidup. Buat kalian yang claustrophobic, I feel you, pasti nggak ada yang tertarik sama kategori ini. Tapi ternyata ada orang-orang yang pernah mencoba untuk memecahkan rekor terlama mereka bisa dikubur hidup-hidup. Dan rekor ini dipecahkan oleh seorang pria asal Italia berusia 75 tahun bernama Faropo Lorenzo. Dia dikubur hidup-hidup selama 9 hari di tahun 1898, jauh sebelum buku The Guinness Book of Records bahkan ada. Kenapa Lorenzo? Why? Coba cerita-cerita sini. Lorenzo mengajukan dirinya untuk mendemonstrasikan sebuah penemuan peti pengaman bernama Le Carnis yang memiliki sebuah tabung panjang berdiameter 9 cm yang menghubungkan ke dalam peti dengan atas tanah. Nah, kalau misalkan Lorenzo melakukannya untuk membuktikan ya bahwa ada sebuah teknologi baru yang patut dibeli, ternyata banyak orang-orang lainnya yang hanya ingin mematahkan rekornya Lorenzo. Percobaan dikubur hidup-hidup terlama. Dan rekornya saat ini dipegang oleh seorang pria Inggris bernama Geoff Smith. Di tahun 1999, Geoff Smith ini dijuluki Mole Man atau si pria tikus tanah. Karena dia berhasil bangkit setelah dia dikubur hidup-hidup selama hampir 5 bulan.
tepatnya 147 hari. Nah, Geoff ini juga dikubur di dalam sebuah peti, tapi kayaknya nih petinya lebih besar mungkin ya. Soalnya dia dikubur di halaman sebuah pub, dan di dalam kuburannya nih, di dalam petinya dia, ada beberapa barang yang menarik, kayak televisi kecil, radio, HP, pohon Natal plastik yang kecil gitu, dan setiap hari ada makanan yang diturunin lewat ventilasinya. Bahkan orang-orang tetap bisa mengunjunginya, kayak anak-anaknya Geoff nih tetap bisa datang untuk mengobrol dengan ayah mereka yang ada di bawah tanah, dari atas tanah. Dan kalian gak akan kepikiran guys, bahwa Geoff ini terinspirasi dari ibunya sendiri, Emma Smith, yang berhasil memegang rekor dunia di tahun 1968 sampai 1981 karena dia berhasil dikubur hidup-hidup selama 100 hari. Jadi Geoff berjanji bahwa dia akan mengembalikan rekor ini ke keluarganya di tahun 1996 setelah ibunya meninggal. Tapi sayangnya Guinness World Records tidak mau mencatat atau mengakui pencapaiannya Geoff ini dengan alasan mereka nggak mau mendorong orang-orang untuk melakukan aksi-aksi berbahaya demi mendapatkan rekor. Jadi dia dikubur hampir 5 bulan for nothing. Kenapa Geoff dikubur? Nggak apa lagi pengen deh. Oh my god, 5 bulan itu hampir setengah tahun. Setengah tahun dia tinggal di bawah tanah. Tuh aku banget lagi. Gak keluar rumah 2 minggu. I'm going crazy. Tapi dia ngobrol sama anak-anaknya dari bawah tanah ke atas tanah sih, yang kayak sedikit traumatizing ya. Kayak anak-anaknya. Iya, bapak gue pernah dikubur hidup-hidup. Tapi Geoff juga gitu kan. Ibu gue juga dikubur. Iya, 5 tahun. 3 generasi dikubur hidup-hidup. Jangan ya, nak. Next ada kategori heaviest living cat atau kucing terberat yang masih hidup. Jadi guys, di Guinness World Records atau di Guinness Book of Records itu dulu ada kategori untuk binatang-binatang yang terberat, terbesar, dan lain-lain. Salah satunya untuk kucing, rekornya tuh dipegang sama kucing bernama Himi. Himi ini adalah kucing peliharaan seorang pria asal Australia bernama Thomas Weiss. Dan di tahun 1986, Himi itu beratnya guys mencapai 21,3 kilogram. Beratnya sama kayak anak manusia umur 4-5 tahun. Dan saking beratnya si Himi ini guys, dia tuh udah nggak bisa jalan. Dia harus didorong pakai gerobak. Nah untungnya Himi ini hidupnya cukup lama. Dia hidup sampai 10 tahun 4 bulan. Tapi ya bisa dibilang bahwa dia hidup kurang enak karena dia keberatan. Nah akhirnya di tahun 1998 rekor-rekor serupa itu dihapus sama Guinness World Records untuk mencegah orang-orang ambis menggunakan hewan peliharaan mereka untuk mendapatkan rekor. Jangan sampai ada orang-orang yang ngasihin makan terus hewan peliharaannya sampai gendut-dut-dut, sakit-sakitan cuma biar dapat Guinness World Record. Jadi sekarang yang dilakukan sama Guinness World Record adalah memantau berat dan ukuran hewan berdasarkan rasnya. Misalnya ras kuda terbesar tapi nggak buat spesimen individu. Jadi sekarang yang dihitung guys, kalau misalkan ada kerbau yang gede banget, dari lahir gitu, bukan karena gendut ya, bukan karena makan berlebih, tapi kayak ketot gitu, kerbau otot. Kan ada kakak otot, ini kerbau otot gitu, itu bisa dihitung. Kalian punya nggak kerbau otot yang lebih besar dari kerbau-kerbau lainnya? Boleh dimasukin ke Guinness World Records. Next ada largest meal eaten atau makanan terbesar yang berhasil dimakan. Pernah nggak kalian ngerasa guys lapar banget? Aku kayak bisa makan kerbau, sapi, bapaknya, ibunya, anak semuanya. Pengen aku makan semua. Nah kalau kalian tipe orang yang kalau lapar banget bisa makan banyak banget, mungkin kalian tadinya guys bisa apply untuk rekor ini. Rekor makanan terbesar atau terbanyak yang berhasil dimakan. Tapi rekor ini sudah tidak boleh dicatat oleh Guinness World Records. Rekor makanan terbesar yang berhasil dimakan itu dipegang sama seorang perempuan berusia 23 tahun asal Inggris di tahun 1985 yang dalam satu waktu guys, dengan total waktu sekitar 4 jam berhasil makan steak daging 200 gram dengan jeroan 1,3 kilo yang berisikan 400 gram ati dan 900 gram ginjal, 2 butir telur, 400 gram keju, 2 potong roti, 400 gram jamur, 900 gram wortel, 1 buah kembang kol, 10 buah persik, 4 buah pear, 2 buah apel, 4 buah pisang,
900 gram buah plum, 900 gram buah anggur, dan 2 gelas susu. Semua makanan ini kalau di total guys mencapai 8 kg. Dan kayak tadi aku bilang, dimakan sama dia hanya dalam waktu 4 jam saja. Nah, walaupun sang perempuan itu tidak makan ini semua untuk memecahkan rekor, pihak Guinness World Record mengetahui semua data ini dari sebuah jurnal medis yang diterbitkan di tahun 1986. Dia tercatat dilarikan ke rumah sakit akibat keluhan perut kembung dan susah nafas. Sayangnya, saat para petugas medis yang bertugas mencoba melakukan pembedahan dan mengeluarkan makanan-makanan yang tidak tercerna, perempuan ini kehilangan nyawanya. Dan meskipun setelah kejadian ini masih banyak orang-orang yang mencoba untuk melakukan atau memecahkan rekor-rekor yang berhubungan sama makanan serupa seperti ini, di awal 1990-an pihak Guinness World Record mereview ulang regulasi-regulasinya, dan di 1997 akhirnya mereka menetapkan bahwa rekor-rekor yang berhubungan sama makanan masih boleh, tapi fokusnya bergeser menjadi tingkat konsumsi. Misalnya kayak kategori rekor makan hotdog terbanyak dalam waktu 3 menit yang dicapai Nicholas Swery di tahun 2022 dengan rekor 12 hotdog. Wow, 12 hotdogs dalam waktu 3 menit. Nggak dikunyah kali ya? 3 menit loh, 12 hotdogs. Wow. Next. Oke guys, dan yang terakhir ini masih berhubungan sama makanan. Ini longest time without food, atau waktu terlama tanpa makan. Kalau sebelumnya kita bahas tentang orang yang makan banyak banget, kalau ini kita membahas orang yang tidak makan lama banget. Rekor dunia untuk kategori tidak makan dalam waktu terlama itu dipecahkan di tahun 1966 oleh seorang Angus Barbieri yang pada saat itu berusia 27 tahun, asal Skotlandia. Angus bertahan tidak makan dalam waktu 382 hari atau 1 tahun 17 hari. Dari Juni 1965 sampai Juli 1966 tanpa makanan solid apapun. Dia tetap hidup meskipun dia hanya mengonsumsi air, teh, kopi, air soda, beberapa multivitamin, dan ragi dosis tinggi. Ragi? Nah, puasa ini awalnya dilakukan sama Angus karena dia mengalami obesitas. Beratnya di 207 kg. Dia udah mencoba untuk mengurangi makan, mencoba diet, tapi nggak ada yang berhasil. Karena dia udah frustrasi banget sama berat badannya, dia jadi kayak, udah saya mau stop aja makan. Pihak rumah sakit kaget banget, tapi tekadnya Angus sudah bulat. Akhirnya para dokter setuju untuk memonitornya dan merekomendasikan maksimal 40 hari berpuasa. Dan hebatnya, Angus tuh bener-bener disiplin banget guys. Gak tergoda sedikit pun. Sangat bertekad untuk mengurangi berat badannya. Setelah 40 hari terlewati, ternyata dia masih memiliki goal yang belum tercapai. Akhirnya dia lanjut. Tubuh Angus juga beradaptasi dengan kekurangan makanan dan menggunakan cadangan-cadangan makanan yang sudah ada di tubuhnya. Dan meskipun dia merasakan kelaparan, secara keseluruhan kondisinya Angus itu bisa dibilang tetap baik. Tubuhnya tetap berfungsi normal. Bulan demi bulan berlalu dan atas kerja kerasnya yang penting banget nih guys, tetap diawasi secara ketat oleh para dokter, akhirnya dia berhasil mencapai berat 82 kilo setelah kehilangan 125 kg. Meskipun tujuan awalnya hanya untuk menjadi lebih sehat, ternyata dalam proses itu dia sekalian memecahkan rekor dan jadi terkenal akibat diet ekstrimnya. Akhirnya pada 11 Juli 1966 dia makan pertama kali lagi makanan solid, 1 butir telur dengan 1 potong roti yang dia kasih mentega tipis-tipis. Pencapaiannya Angus akhirnya masuk ke Guinness World Record. Tapi kalau kalian mau mecahin, nggak bisa. Kenapa? Karena gelar ini sudah tidak akan diberikan kembali. Selain karena diet-diet seperti ini bisa sangat berbahaya, apalagi kalau misalnya tidak dikontrol sama professionals, diet seperti ini juga beresiko sangat tinggi karena terlalu ekstrim. Pihak Guinness World Record juga takut guys, ini akan menjadi tantangan yang akhirnya fatal ketika dicoba sama orang-orang. Nah, itu tadi adalah rekor-rekor dunia tergila yang sudah tidak bisa dicoba atau dipecahkan karena sudah tidak dicatat lagi oleh Guinness World Records. Menurut kalian masuk akal nggak guys alasan-alasannya? Coba komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian bisa memecahkan 1 rekor dunia, kira-kira apa guys yang bisa kalian pecahkan? Kalau aku apa ya? Coba guys, ada ide nggak? Coba komen di bawah. Aku gak sabar untuk bacain komentar kalian di bawah. Dan buat kalian yang suka Guinness World Records atau rekor-rekor dunia gitu, dari selama ini yang pernah kalian lihat, apa rekor yang paling mind-blowing buat kalian? Please, karena aku penasaran juga. Aku suka banget rekor-rekor aneh gini, dan informasi-informasi general. Dan itu alasannya kenapa kita punya generasi. Karena selalu ada informasi yang setiap harinya. Dan aku gak sabar untuk bahas lebih banyak sama kalian, jadi make sure kalian subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye! Besok kita ketemu by the way, di Neror. See you!